sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang. Padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Hai guys, apa kabar? Hai Fit, suntuk banget nih di rumah. Gue pengen cepet-cepet pergi jalan, woy. Ay, lagi sibuk sih gua, tugas numpuk banget lagi. Iya woy, gue juga suntuk banget di rumah. Tapi kayak tugas tuh numpuk, jadi kayak gak bisa jalan-jalan. Ngomong-ngomong, si Nadif kemana ya? Ya elah, lu kayak gak kenal dia aja, Us. Pasti lagi searching berita gitu atau rapat panit. Orang sibuk biasa lah. Iya woy, dia kan selalu baca berita terkini gitu. Gue sih gak sanggup ya baca, itu kayak ngebosenin banget, yang ada ngantuk. Ya juga sih. Kemarin denger-denger dia jadi ketua organisasi penolak hoax ya. Makin-makin deh. Hai guys, sorry nih gue jarang on. Yah, panjang umur juga nih orang. Kemana aja bos? Biasa ngurus panit, baca berita, galang dana sama baksos. Gila Dev, lu gak capek apa banyak kegiatan gitu? Gue jadi lu udah kolaps sih. Kenapa sih lu aktif banget? Kayak, emang gak ada yang bisa gantiin lu? Kita tuh nggak boleh loh ngandelin orang lain. Kalau mau mulai suatu perubahan, harus dimulai dari diri sendiri dulu. Bener sih, tapi buat perubahan tuh susah tau. Emang teman kita yang satu ini paling mantep dah. Mulai perubahan itu oke banget sih, tapi ya lu jangan juga keteteran lah, Div. Itulah pengorbanan yang harus gue ambil. Emang gak gampang buat jalanin, tapi it's the right thing to do. Siap bang. Div, bener gak sih katanya lu jadi ketua apa sih organisasi penolak hoax? Iya nih, seru tahu. Kalian tahu nggak berapa banyak hoax yang tersebar di internet sekarang? Dan siapa dalang dari hoax itu? Gue sih gak liatin berita ya, males banget. Gue juga udah nggak begitu tahu mesti percaya sama sumber berita yang mana. Soalnya kayak kebanyakan itu nggak sih yang di otak-atik gitu beritanya. Betul banget. Kadang tuh hoax bukan cuma orang yang cari sensasi yang nyebarin, tapi kadang pelaku kejahatan bayar orang untuk nutupi berita aslinya loh, supaya dia nggak ketangkep. Kalau masalah kayak gini tuh bahaya ya. Kadang emang orang yang berkuasa, punya duit, banyak yang kayak gitu. Kalau kita gali malah kita yang celaka ntar. Kalian tapi nggak tertarik apa dengan hal-hal kayak gini? Tentang keadilan, tentang lika-liku orang berkuasa yang menyalahgunakan kekuatan mereka? Tertarik sih tertarik, terus sebel juga sama orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tapi ya ada takutnya juga, woy. Iya, gue juga takutnya kayak kita juga bisa apa juga sih. Mereka aja udah ngeluarin duit sama pakai kekerasan gitu buat nutup-nutupin kesalahan mereka. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi kasusnya malah yang ada kita woy yang diancam. Justru kita tuh nggak boleh takut sama mereka. Kalau kita biarin mereka ngelakuin hal-hal kayak gitu, bakal kelanjutan dan jadi budaya. Kenapa, Div? Sorry ya guys, gue harus pergi nih, urgent. Ya elah, Div. Ya udah lah sana. Udah. Bye, Div. Bye, Div. Kenapa, Den? Itu loh Div, si Mario mau di DO. Hah? Emang kenapa? Dia ngapain? Nah, lu inget gak sih kemarin kita tuh sempat bikin akumulasi keluhan siswa gitu di Mading. Iya, terus kenapa? Nah, jadi itu kemarin si Ibu Ika tuh cek CCTV sekolah. Dia lihat si Mario itu nempel-nempelin sticky notes gitu di Mading. Loh, terus kenapa? Emang salah kalau kita mengutarakan pendapat? Bukannya sekolah harus mendengarkan pendapat siswa? Kita kan bayar untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan diwadahi untuk menggali pengetahuan. Kalau kita dibatasi atau dirampas haknya, kita berhak untuk bersuara lah. Nah, iya. Tapi kayaknya kemarin tuh si Mario nulis soal korupsinya si Ibu Ika itu. Mungkin dia tersinggung. Terus akhirnya mutusin buat nge-DO si Mario dah. Loh, nggak bisa gitu dong. Atas dasar apa di DO? Ya katanya sih gara-gara mencemarkan nama baik ya dan menyebabkan kerusuhan dalam sekolah. Emangnya kasus korupsi si Ibu Ika itu yang mana sih? Itu loh Div, lu inget gak sih? Kita tuh dipungut biaya buat kegiatan OSIS tiap awal tahun. Nah,
Kata si Nicole, dia nggak pernah dapet tuh uangnya. Makanya OSIS keteteran cari dana buat bikin acara-acara mereka. Iya, gue juga bingung sih kenapa OSIS sampai galang dana sesering itu. Gue kira ya emang karena uang yang dikasih nggak cukup buat biaya semua acara, jadi nggak pikir panjang. Si Niko juga nggak pernah ungkit masalah ini sih ke gue. Gue juga nggak tahu, Div. Mending lu tanya deh ke si Nicole. Harusnya dia lebih tahu sih. Oke deh, nanti gue kabarin ya kalau udah dapat beritanya. Sip. Kenapa, Div? Tumben lu kalau gue doang? Kol, gue mau nanya sesuatu. Tapi jawab dengan jujur ya. Iya, kenapa? Kan lu bendahara OSIS. Pernah nggak dapat uang dari Bu Ika? Maksudnya? Kita di awal tahun disuruh bayar uang untuk mendanai kegiatan OSIS. Udah masuk ke perhitungan SPP dari awal. Lu dapat uang itu nggak? Nggak dapat ya? Jujur. Lu tahu dari mana? Adalah. Berarti bener kan? Nggak dapat. Gue cuma mau konfirmasi aja. Sama ini Kol, lu pernah coba minta uang itu nggak ke Bu Ika? Ya, pernah sih, pernah. Ya, tapi udah lah, Div, lu ngapain nanya-nanya lagi sih? Udah lewat masalahnya. Terus lagian kan OSIS juga udah galang dana sendiri sekarang. Loh, kalau nyerah gitu aja? Itu uang kalau jumlahnya tergolong besar banget loh. Bisa danain semua kegiatan OSIS bahkan. Lu nggak penasaran uang itu kemana? Dipakai buat apa? Ya udahlah, biarin aja. Tapi kan butuh perjelasan lah. Udah deh, gue harus ngerjain tugas. Bye, Div. Kita sebagai murid itu punya hak. Hak untuk difasilitasi oleh sekolah sebagai tempat menimba ilmu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seharusnya memperkaya ilmu kita, baik ilmu akademis ataupun ilmu non-akademis. Di awal kita dijanjikan rangkaian pembelajaran yang membantu kita mengembangkan diri. Bahkan kita diminta untuk mendanai kegiatan-kegiatan tersebut. Namun mana? Yang kita rasakan nyatanya hanyalah janji-janji manis. Saya selaku perwakilan dari angkatan saya meminta kejelasan kepada Ibu Francisca selaku kepala sekolah kami tentang alokasi dana yang sudah dipungut awal semester. Mengapa dicantumkan dana untuk kegiatan OSIS, namun dana tersebut tidak pernah turun ke tangan pengurusan OSIS sampai sekarang? Tokoh yang menginspirasi dalam short movie ini adalah Bapak Munir. Kenapa kami memilih beliau? Karena menurut kami, beliau memiliki sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di era ini. Contohnya di adegan dimana diwawancarai, itu menunjukkan seorang pemimpin yang menggali informasi sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, di adegan dimana dia menyatakan pendapatnya di depan khalayak umum, itu menunjukkan sifat pemimpin yang pemberani dan juga menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Apa nilai moral dari film movie tersebut? Pertama, kenapa kita ambil tokoh Munir? Karena Munir itu adalah salah satu orang pemberani, pejuang HAM yang tak kenal lelah. Jadi sikap atau bisa dibilang nilai yang kita bisa ambil dari sosok Munir itu, kita harus menjadi pemimpin yang berani dalam menegakkan kebenaran dan menegakkan hak asasi manusia. Karena di masa ini saya hampir tidak melihat sosok seperti Munir yang berani menegakkan HAM. Menurut saya yang akan menjadi concern atau keprihatinan beliau jika beliau masih hidup di masa sekarang adalah mengenai Omnibus Law yang kemarin sempat ramai dan banyak sekali terjadi kesalahpahaman. Dan mungkin karena itu beliau bisa menjadi sosok yang bisa menjelaskan kepada publik apa isi sebenarnya dari peraturan tersebut dan siapa saja yang akan terkena dampaknya, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani semangat beliau di masa yang sekarang adalah untuk selalu jujur dalam berperilaku, memiliki integritas yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari lingkungan sekitar kita, dan untuk selalu melakukan apa yang kita anggap benar. Yang bisa kita lakukan untuk menghargai perjuangan beliau Munir adalah dengan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari.